Berikutnya ada saham Antam ya. Antam kita lihat hari ini kalau dia berhasil breakout, teman-teman boleh beli. Hai, Easy to Invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Dan di sini juga ada saham potensial yang memang sudah diinfokan biasanya pagi hari, kemudian ada jajan sore juga ya, siang hari, dan kita live trade tentunya ya. Live trade di sini ini ada saham-saham yang diinfokan saat trading ya, saat live ya tentunya. Dan untuk saham-sahamnya kita akan bahas ya, beberapa saham dari energi. Nah, kalau teman-teman mau lihat saham Big Bang ya, saham Big Bang ini sudah diupdate di video sebelumnya. Jadi yang mau nonton silakan ya di video sebelumnya untuk saham Big Bang. Nah, kita lihat di sini kita mulai dari saham Inco. Nah, Inco ini sebenarnya menarik ya. Kalau teman-teman lihat, Inco hari ini ditutup naik 3,5% di area closingannya di 7.350. Nah, ini terlihat jelas ya. Inco ini sebenarnya kalau teman-teman ikuti grup ya, tentunya ini sudah tahu ya untuk area support level resistennya. Nah, kita lihat di sini, saya akan coba tarik garis trend di sini ya. Inco ini menyentuh garis trend line. Nah, kalau lihat ya, di sini udah diinfokan sebenarnya di grup saham potensial juga ya. Inco nih seperti ini, dia menyentuh garis trend line. Ini sudah kita infokan ya, buy Inco selama bertahan di 7125, potensi resist 7550. Nah, di sini untuk Inco gimana, saya bahas kembali ya. Bagi yang belum punya, nah ini bagi yang belum punya, ini boleh kita watchlist lagi ya. Selama bertahan di area 7125, teman-teman masih boleh buy ya. Resistennya di area mana? Di 7555. Memang dia masih sideways ya. Kalau teman-teman lihat kan di sini memang dia masih sideways. Nah, potensi kalau dia breakout dari 7550 ya ke area 8000-an ya, di area sini kurang lebihnya ini untuk resisten selanjutnya. Tetapi saat ini Inco ini berfokus ke area 7550. Jadi yang memang sudah punya ini boleh hold, yang belum punya mau beli silakan tunggu koreksian. Selama dia berada di area 7125 ini boleh-boleh saja. Dan ini untuk tradingan jangka pendek ya. Kalau teman-teman memang trading jangka pendek ya, ini boleh dilirik juga. Untuk Inco di sini RSI-nya di sini dia mengarah ke atas ya, atau kita lihat di sini dia hampir keluar dari area 58. RSI-nya hari ini RSI-nya kan 56. Dan untuk volume ya, volume transaksi hari ini memang belum terlalu tinggi juga ya untuk saham Inco. Nah, kita lihat di sini Inco gimana untuk transaksinya. Hari ini broker summary-nya ada di sini ada akumulasi ya sebenarnya, tapi ada buangan juga nih, ada distribusi dari CC ya. Seperti tukeran barang ya, karena volumenya hampir mirip di sini ya. Dan NI di sini ada akumulasi ya. Yang menarik di sini ada dua yang akumulasi, sementara yang sellernya di sini hanya yang paling gede adalah dilakukan oleh CC. Dan untuk volatile-nya atau asingnya di sini hari ini melakukan net buy ya terhadap saham Inco sebesar 12, sekian M ya. Ini untuk saham Inco. Terbukti ya, ini Inco juga masih cukup menarik ya, diminati oleh asing ya. Silakan watchlist untuk saham Inco. Yang belum punya, strateginya boleh di area 7125, potensi resist di 7550 ya. Dalam jangka pendek ya, ini akan menguji area support resist di area sini. Nah, ini untuk saham Inco. Berikutnya ada saham Antam ya. Antam kita lihat hari ini sama ya, ini pergerakan dari metals ya. Antam, Inco ya, ini kan memang masih sideways, cenderung sideways saja. Dan ini Antam juga masih sama ya, cenderung masih sideways. Ini watchlist terlebih dahulu ya. Supportnya teman-teman catat di 1910. Nah, ini untuk support dari saham Antam. Kalau dia berhasil breakout dari
apa ya, dari area level 2000, teman-teman boleh beli ya. Teman-teman boleh beli kalau dia berhasil breakout. Tapi kalau belum breakout, kita pantau terlebih dahulu ya. Watchlist terlebih dahulu ya. Untuk resistennya di area 2080 ya, di area sini. Sampai mana sih resistennya? Kalau memang dia lancar ya, potensi resistnya kalau memang dia lancar ya ke area sini ya, ke area 2180-an di area sini. Kalau dia breakout tentunya di 2080 ya. Kalau dia breakout di area sini ke area 2180. Nah, kemungkinan ya sekitar 2 bulanan lagi bisa ke area 2180 ya. Disclaimer tentunya ya, sebab ini kan kita tahu market ini memang belum terlalu aktif ya, atau belum terlalu bergairah. Tetapi ini untuk saham Antam ya, ini masih dalam jangka pendek ya. Saat ini dia masih cenderung sideways terlebih dahulu. RSI-nya 49, ini belum terlalu belum terlalu nanjak tinggi atau belum terlalu aktif ya, terlihat jelas di sini. Nah, kalau teman-teman misalkan gunakan yang lainnya, menu lainnya, di sini kan sudah ada buy and sell-nya ya sebenarnya untuk saham Antam ya. Ini ada dari menu 4-nya juga, dan ini dari menu 6-nya juga ada ya. Nah, ini untuk saham Antam. Nah, kita lihat di sini untuk Antam gimana analisanya. Untuk broker summary hari ini ada distribusi, sebenarnya distribusi gede nih, cukup gede ya. Kalau teman-teman lihat di sini dari CC di sini melakukan distribusi, dan ada net buy dari asing sebesar 12, sekian M di sini. Memang Antam hari ini naik ya 1,0% ya di area 1985. Tetapi di sini disertai distribusi. Volumenya juga kan tidak terlalu tinggi nih hari ini. Makanya teman-teman waspada ya di area 1910. Ingat, kalau di breakdown dari 1910, teman-teman wajib lindungi modal terlebih dahulu atau wajib profit taking terlebih dahulu. Nah, ini untuk saham Antam. Berikutnya kita akan lihat ya untuk saham lainnya, itu ada saham BRPT. Nah, kalau teman-teman lihat BRPT hari ini naik 4,5%. Nah, ditutup di area level 820. Nah, teman-teman ya, kalau belum punya ya, ini boleh nih dipantau lagi ya, boleh dipantau dengan strateginya gimana. Dengan strateginya kalau dia berhasil breakout dari 820 ya, berhasil breakout dari 820, ini teman-teman boleh buy. Potensinya kemana? Potensi resistennya di area 840 ya, di 840 sampai di 850-an di area sini ya. RSI-nya atau stokastik RSI-nya dia memang ada sedikit penurunan ya, atau memang gold dead cross ya di area sini. Jadi ini teman-teman tetap berhati-hati. Sebenarnya jangka pendek aja sih kalau kita lihat ya. Ini kita untuk tradingan jangka pendek, bukan waktu hold yang lama-lama ya. Kalau teman-teman memang ikuti ya, silakan ya, kalau memang yang udah punya juga. Dan RSI-nya yang menarik ya, RSI-nya menarik, dia ada mengarah ke atas ya. Ketika candlenya naik ke atas, RSI-nya juga ikut ke atas, dan ini juga masih cukup oke juga ya untuk saham BRPT. Dan kita lihat di sini untuk BRPT gimana. BRPT ini hari ini ada net buy dari asing sebesar 13, sekian miliar, dan untuk sekali lagi BRPT juga ada distribusi dari YP. Nah, YP di sini melakukan tradingan aja nih biasanya. Kalau teman-teman lihat ya, ini untuk scalping ya biasanya. Untuk AK hari ini masuk, ZP juga hari ini masuk, BK juga hari ini masuk ya. Di sini tidak ada ZP AK ya. AK ini ada, ZP-nya tidak ada yang memang jualan. Nah, di sini ZP ada melakukan akumulasi ya. Terlihat jelas di sini kalau teman-teman lihat ya, untuk BRPT, untuk saham ini masih bisa di watchlist, masih bisa diperhatikan untuk minggu depan. Nah, berikutnya kita akan lihat dari saham lainnya. Nah, ini BRPT sudah. Kemudian kita cek untuk saham SMGR. Nah, SMGR hari ini aktif ya teman-teman. Ini SMGR 5,6%, ditutup di area 7075. Nah, SMGR ini udah diinfo juga nih, yang mau beli silakan ya. Ini sudah di grup juga ya tentunya SMGR, kalau teman-teman ikuti ya. Nah, untuk SMGR ya, gimana nih strateginya?
kalau teman-teman lihat ya, ini cukup cakep ya karena dia berhasil breakout dari 6.875 di area sini. Ini sebagai MA20-nya juga, ini sebagai area resisten pendeknya juga dia di breakout. Potensinya kemana? Potensinya ini hanya untuk yang sudah hold saja ya. Yang belum punya gimana? Tunggu koreksian. Yang belum punya tunggu koreksian ke mana? Ke area 6.875. Nah, potensinya dalam jangka pendek ke area 7.225. Ini harus diuji terlebih dahulu resistennya ya. Kalau dia berhasil ya, kalau dia berhasil breakout ya dari area 7.225, potensinya kemana ya? Ke area 7.500-an di area sini ya. Ini untuk saham SMGR. Nah, volume transaksinya juga hari ini cukup bagus ya, lumayan bagus hari ini, cukup tinggi juga. Dari Bandarwik di sini juga dia ada hijau ya, ada volumenya juga di sini yang cukup tinggi juga ya. Ini untuk saham SMGR. Yang udah punya silakan saja ya, ini boleh di hold. Kalau esok hari ada naik ke area 7.225 ya, ini mau profit taking ya monggo saja. Yang belum punya WNS terlebih dahulu ya. Ini untuk saham SMGR. Nah, kita lihat di sini untuk broker summary-nya hari ini ada akumulasi dari AK, ada BB juga, ada KZ yang memang melakukan akumulasi dan disertai oleh net buy asing sebesar 6, sekian saja, tidak terlalu tinggi ya untuk saham SMGR. Nah, kita lihat untuk SMGR ini masih boleh dipantau untuk minggu depan ya. Nah, kemudian ada saham lainnya ya. Kita beralih ke sektor apa ya? Sektor consumer good ya. Sektor consumer good ini kita ke Unilever ya. Unilever gimana nih? Saya hapus dulu ya untuk coret-coretannya di sini. Nah, Unilever hari ini naik ya, naik terus ya. Ini sudah diinfo sebenarnya, sudah diinfo dari beberapa hari lalu ya, sudah di grup juga saham potensial ya. Kita cek terlebih dahulu, kita melakukan beli kapan sih ya? Ada rekomendasi buy waktu itu. Nah, ini dia ya. Di sini penguatan disertai akumulasi tipis bisa dipantau jika BO dari 4690 boleh buy. Ingat ya, 4690 boleh buy. Potensi resist 4725, 4800 ya, jika lancar 4900 ya. Nah, ini untuk trading plan kita ya di grup saham potensial. Nah, berhasil di sini ya. Dia berhasil breakout tentunya di 4690 dan hari ini ditutup 4760. Jadi sudah profit ya, sudah profit beberapa persen ya. Sekitar 5% kurang lebihnya untuk saham Unilever. Nah, potensinya jangka pendek masih ke area sini 4870. Yang belum punya gimana? Yang belum punya mau buy silakan. Strateginya cicil beli ya. Jangan all in sekali lagi. Kalau dia breakdown dari 4570, ini teman-teman lindungi modal terlebih dahulu. RSI-nya di sini 53 ya. Ini memang masih berusaha untuk keluar atau memang masih berusaha untuk nanjak naik ya, atau memang dia berusaha naik ya. Nah, ini untuk Unilever. Nah, kita lihat di sini untuk broker summary-nya hari ini ya. Hari ini ada akumulasi tentunya dari RX, di sini ada ZP juga ikut ya. Kemudian di sini untuk net buy dari asing sebesar 12,6 sekian ya untuk Unilever. Nah, ini beberapa hari ada net buy tentunya ya dari asing. Nah, ini bisa dipantau ya. Strateginya ingat tadi ya di area sini. Kalau memang mau nambah muatan itu kalau breakout aja ya teman-teman di area 4870-an di area sini ya. Kalau dia berhasil breakout tentunya. Nah, ini untuk saham Unilever. Kemudian ada saham Indofood. Ya, INDF kita lihat ini sudah diinfo juga ya. Diinfo jauh-jauh hari juga sama ya. Kita cek dulu di sini untuk INDF gimana strateginya Indofood ya. Indofood, nah ini juga. Jika menguat di atas 6850 potensi resist 7000, jika BO next resist 7172 ya. Ini untuk jangka menengah. Nah, kita lihat info waktu itu di area sini ya, tentunya ya, 2 hari lalu, dan ini dia berhasil naik 1,5% dan hari ini juga 1,5%. Jadi kita posisinya sudah cuan juga ya untuk saham Indofood. Nah, selamat yang memang sudah hold juga ya dari beberapa bulan lalu. Sebenarnya ini sudah diinfo juga untuk swingnya ya, salah satu saham pilihan juga ya untuk INDF. Nah, transaksinya hari ini memang
apa ya, tidak terlalu tinggi tetapi di atas rata-rata. RSI-nya juga di sini 61 ya. Ini akan menguji area resist di area 7000. Yang belum punya gimana? Yang belum punya mau nawar-nawar monggo aja ya di area sini. Selama dia bertahan dari garis merah di area sini, ini boleh saja. Dan untuk resisten jika dia breakout ya, ini potensinya ke area 7200-an. Nah, ini untuk saham Indofood. Nah, kita lihat di sini Indofood gimana? Nah, Indofood naik ya 1,45% di area 6.950 ya, mendekati resisten teman-teman ya. Untuk Indofood hari ini ada akumulasi ya dari AK juga di sini. Kemudian ada net buy oleh asing sebesar 8,2 saja. Di sini 2 hari ada net buy dari asing tentunya ya. Ini untuk saham Indofood. Jadi masih bisa dipantau, masih bisa saja ya. Nah, kita lihat untuk saham lainnya ya. Saya coba cek terlebih dahulu. Ini kan Indofood. Nah, kita lihat di sini ada ICBP. Gimana nih ICBP ya? Kalau ICBP di sini hari ini kan minus 0,5% ya. Dia memang belum terlalu aktif seperti siapa ya? Seperti Indofood ya. Tetapi ini masih cenderung uptrend sebenarnya. Tetapi kalau teman-teman udah punya, ini masih boleh hold nggak? Masih saja boleh hold. Dan untuk potensi yang memang masih naik lebih banyak ya sebenarnya adalah dari Indofood ya. Di sini ICBP kan di atas MA20 ya, di area 10.100 sekian ya, di area sini di garis merah ini. Nah, potensinya dalam jangka pendek yang menguji area resisten di 10.450. Batasi resiko kalau dia turun dari 9.900 di area sini sebagai area supportnya ya. Ini untuk saham ICBP. RSI-nya juga di sini dia berhasil menanjak ya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini 52. Dan untuk ICBP gimana hari ini? ICBP di sini ada net sell ya dari asing 2 hari berturut-turut ini di net sell. Untuk broker summary-nya juga di sini ada distribusi ya, terlihat jelas di sini DJP melakukan distribusi ya. Ini untuk saham ICBP. Nah, berikutnya masih menarik juga ini ada Java ya. Java ini sudah diinfokan ya di grup saham potensial tentunya. Ini kalau berhasil breakout di 1380, potensinya kemana? Potensi dalam jangka pendek ke area 1400 sampai di 1480 ya. Ini berhasil breakout tentunya. Batasi resiko jika dia turun ya, jika dia turun dari level support di 1290, ini sebagai area support untuk saham Java. RSI-nya dia strong ya, strong, dia naik ke atas ya, uptrend seperti ini. Volume transaksinya juga di atas rata-rata tentunya ya. Yang belum punya gimana? Yang belum punya mau buy silakan saja. Breakout di 1380 ini boleh di buy juga ya untuk saham Java. Nah, kita lihat di sini Javanya ya, ada akumulasi dari DX, YP juga ikut, OD juga ya. Ini ada NI juga di sini memang melakukan akumulasi. Dan untuk asing juga ada net buy ya sebesar 1, sekian saja, tidak terlalu tinggi ya, tapi 2 hari berturut-turut ya. Ini untuk saham Java masih cukup potensial, masih boleh dicermati ya untuk saham Java. Berikutnya dari ayam-ayamnya juga ada Cepin ya. Cepin ini sudah diinfo sebenarnya ya dari pagi tadi ya di grup saham potensial. Cepin ini ya sama ya. Ini jika menguat 68 nih Cepin jika menguat di 5.800 cukup potensial boleh buy porsinya. Potensi resist di 5.925 sampai 6.000 ya, jangka menengah. Nah, ini Cepin juga ya layak dicermati. Kalau dia berhasil breakout di 6.000 ini kemana? Nah, kalau berhasil breakout ya, ini potensinya ke area 6.525 ya. Ini potensi jangka pendeknya. Kita ambil resistennya terlebih dahulu di area sini di 6.200 ya. Jadi berhasil breakout, ini dipantau berhasil breakout dari 6.000 ya. Ini soalnya 6.000 tuh resisten kuat teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini 6.000 gagal terus ya, gagal terus ditembus. Nah, apakah minggu depan ini berhasil breakout atau tidak? Nah, kita lihat ya, pantau saja terlebih dahulu untuk saham CPIN ya. Untuk berikutnya kita lihat broker summary-nya hari ini ada AK yang memang melakukan akumulasi, YU juga ada, BB juga ada. Tapi ya di sini untuk asing ada ada net sell ya di sini sebesar 1,2 triliun saja. Nah, ini untuk 1,2 miliar maksud saya. Nah, ini untuk saham Cepin.